Serba Galuh Jamal Panutun, kelahiran 29 April 1987, merupakan prajurit polisi militer Angkatan Darat yang saat ini berdinas di Yonpomat Puspomat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai prajurit polisi militer, Serba Galuh senantiasa menjunjung tinggi nilai disiplin, loyalitas, dan kepatuhan terhadap setiap tugas serta arahan pimpinan. Sikap profesional dan tanggung jawab menjadi pedoman dalam setiap pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Di balik sosoknya yang tegas saat bertugas, Serba Galuh memiliki sisi lain yang penuh kehangatan. Di tengah kesibukannya sebagai prajurit, ia tetap meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan membangun kedekatan dengan anak-anak yang menjadi sumber semangat dalam menjalani kehidupan. Anuraga, saya Seson Mayor Galuh saat ini berdinas di Batalion Polisi Militer Angkatan Darat Yonpomat Puspomat. Setiap manusia memiliki mimpi, namun tidak semua orang berani memperjuangkannya. Saya percaya pengabdian kepada bangsa tidak hanya dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi juga melalui prestasi, dedikasi, dan kerja keras. Inilah perjalanan saya, perjalanan seorang prajurit polisi militer Angkatan Darat yang menemukan panggilan hidupnya di lapangan hijau. Pada tahun 2022, Serba Galuh berhasil meraih kepercayaan untuk menjadi wasit di Liga 1 Indonesia atau Super League, kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air. Pencapaian ini menjadi hasil dari perjalanan panjang yang dibangun melalui kerja keras, dedikasi, dan konsistensi. Bagi Serba Galuh, menjadi wasit PSSI bukan hanya soal memimpin jalannya pertandingan. Lebih dari itu, dibutuhkan kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan di setiap penugasan. Pencapaian menembus Liga 1 menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan hidup, sekaligus menjadi prestasi yang akan selalu dikenang dan menjadi motivasi untuk terus mengharumkan nama TNI Angkatan Darat dan Yonpomat Puspomat. Berangkat ya, Mak ya? Ya Pak, hati-hati ya Pak. Gimana Pak Galuh kabarnya? Sehat? Siap, alhamdulillah sehat dan izin. Kegiatan lancar? Siap, izin, lancar dan izin. Untuk kendala kegiatan apakah ada? Siap, izin untuk sementara, alhamdulillah untuk kegiatan tidak ada kendala, alhamdulillah lancar aman. Izin. Untuk kegiatan selanjutnya Pak Galuh bisa menyesuaikan. Siap, Danji, terima kasih Danji. Siap, dilaksanakan Danji Pedoman ini. Tetap jaga nama baik satuan ya. Siap, Danji, laksanakan Danji. Olahraga. Olahraga Danji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kamu tadi sekolahnya gimana, Mas? Baik. Jadi gimana sama Mama tadi di rumah? Baik juga, pinter. Ini ya di rumah baik-baik sama Mama ya. Lancar juga ya, sekolahnya pinter ya. Perjalanan ini dimulai pada tahun 2009. Ketika saya mengawali pengabdian sebagai prajurit di Batalion Polisi Militer Angkatan Darat Yonpomat Puspomat. Sebagai prajurit muda, saya datang dengan semangat dan tekad untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Di tengah kesibukan sebagai seorang prajurit, saya memiliki satu kecintaan yang tidak pernah padam, yaitu sepak bola. Bagi saya,
sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan sarana untuk belajar tentang disiplin, kerjasama, dan perjuangan. Di tahun 2010 menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup saya. Tim sepak bola Angkatan Darat atau PSAD mengadakan seleksi pemain untuk mengikuti turnamen Piala Panglima. Dengan penuh semangat dan keyakinan, saya mengikuti seleksi tersebut. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya berhasil terpilih menjadi bagian dari skuad PSAD. Kepercayaan itu saya jawab dengan kerja keras dan dedikasi. Bersama rekan-rekan satu tim, kami berhasil meraih juara 1 di Piala Panglima tahun 2010. Mengalahkan tim-tim kuat dari PSAL, PSAU, dan Mabes TNI. Sebuah prestasi yang tidak hanya membanggakan diri sendiri, tetapi juga mengharumkan nama TNI Angkatan Darat. Pada tahun yang sama, Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyelenggarakan turnamen Piala Presiden. Kompetisi tersebut diikuti oleh tim dari TNI, Polri, dan sebagian universitas di Indonesia. Kembali, saya bersama tim PSAD Alpha dipercaya menjadi bagian dari perjuangan itu. Dan dengan izin Tuhan, kami berhasil meraih gelar juara Piala Presiden tahun 2010. Prestasi tersebut menjadi motivasi besar untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan institusi yang saya cintai. Di tahun 2011, Piala Panglima kembali digelar. Namun kali ini kami hanya mampu meraih posisi juara 2. Dengan kegagalan itu, saya belajar satu hal penting, bahwa kemenangan bukanlah segalanya. Terkadang kekalahan justru mengajarkan arti perjuangan, ketulusan, dan kerendahan hati. Saya belajar menerima setiap hasil dengan lapang dada dan menjadikan sebagai motivasi untuk bangkit kembali. Seiring berjalannya waktu, persaingan di tim PSAD semakin ketat. Dengan hadirnya sejumlah pemain nasional, pada akhirnya saya tidak lagi menjadi bagian skuad dari tim utama. Namun saya percaya, ketika satu pintu tertutup itu, Tuhan akan membuka pintu yang lain. Saya memilih tetap mengabdi di dunia sepak bola dengan jalan yang berbeda. Saya memutuskan untuk mendalami dunia perwasitan selama 4 tahun, mulai tahun 2013 hingga 2017, saya mengikuti berbagai pendidikan dan kursus perwasitan. Perjalanan itu tidak mudah, banyak pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang harus dilalui. Namun saya yakin setiap proses akan menghasilkan sesuatu yang indah. Tidak akan pernah saya lupakan kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Saya resmi menyenang status sebagai wasit nasional Indonesia. Sejak saat itu, saya mulai dipercaya memimpin berbagai pertandingan nasional, mulai dari kompetisi usia dini, Liga 3 hingga Liga 2 di Indonesia. Sebuah perjalanan baru pun dimulai. Tahun 2021, saya mendapat kehormatan sebagai menjadi wasit pada Pekan Olahraga Nasional PON Papua. Amanah tersebut menjadi salah satu kebanggaan terbesar dalam perjalanan saya. Setahun kemudian, pada tahun 2022, saya dipercaya memimpin pertandingan final Piala Kasat atau Piala Santri. Dan pada tahun yang sama, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, saya berhasil menembus Liga 1 Indonesia, kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air. Dari ribuan wasit di seluruh Indonesia, saya bersyukur dapat menjadi salah satu dipercaya bertugas di level tertinggi sepak bola nasional. Dimanapun Anda berada, langsung dari Stadion Bapak Mukti kita akan menyaksikan lanjutan dari Partai BRI Liga 1 musim 2022-2023. Sang tuan rumah Bayangkara FC akan menjamu lawannya Dewa United. Dua tim tampak telah memasuki lapangan permainan. Bayangkara FC pemirsa sementara ini berada di peringkat 15 dengan poin 19.
hasil dari 5 kali kemenangan, 4 kali seri dan 10 kali kekalahan. Sedangkan Dewa United berada di peringkat 14 dengan total poin 21 hasil dari 5 kali kemenangan, 6 kali seri dan 9 kali kekalahan. Dua tim tentunya masih mempunyai tugas berat untuk jauh dari zona papan bawah. Ini wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Ada wasit Abdullah sebagai wasit utama didampingi oleh asisten nomor 1 Galuh Jamal, penuntun asisten nomor 2 Yoni Fitri Wahyudi. Pada pertemuan di putaran pertama, Dewa United mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melawan Bayangkara FC lewat gol yang diciptakan oleh Rossi dan juga Rangga Muslim. Semoga Bayangkara FC balas kekalahan pada putaran pertama. Mari kita tunggu. Saya percaya bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari nilai-nilai yang saya peroleh sebagai seorang prajurit. Disiplin, loyalitas, integritas, dan semangat pantang menyerah. Saya selalu mengingat pesan para pimpinan, jaga nama baik satuan dimanapun bertugas dan dalam keadaan apapun. Alhamdulillah, saya lebih dari 4 tahun, saya dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik dan membawa nama TNI Angkatan Darat di tingkat nasional. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan sehingga saya dapat berkarir di dunia perwasitan. Cita-cita saya sebenarnya telah tercapai, namun hari ini saya memiliki harapan yang lebih besar. Saya ingin terus membanggakan diri saya, keluarga saya, dan satuan yang saya cintai. Saya ingin terus mengabdi baik sebagai prajurit maupun sebagai wasit profesional. Karena bagi saya, menjadi prajurit bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Justru dari kehidupan keprajuritan, saya belajar arti pengabdian yang sesungguhnya. Bahwa seorang prajurit polisi militer tidak hanya mengabdi dengan senjata, tetapi juga mampu mengharumkan nama bangsa melalui prestasi di bidang olahraga, bahkan hingga tingkat internasional. Saya adalah seorang prajurit, saya adalah seorang wasit, dan saya akan terus mengabdi untuk Indonesia. Anjing K9, kebanggaan milik Yon Pomat, Puspomat, garda senyap yang selalu berada di balik setiap operasi penegakan hukum militer. Dengan insting tajam, disiplin tinggi, dan kemampuan khusus yang dilatih secara profesional, anjing-anjing K9 ini menjadi mitra andal bagi prajurit polisi militer Angkatan Darat dalam mendukung berbagai tugas. Tak sekadar memiliki kemampuan melacak jejak atau mendeteksi benda tertentu, K9 Yon Pomat juga berperan dalam pengamanan, pencarian, hingga mendukung proses penyelidikan. Di balik langkah yang tenang dan tanpa banyak suara, tersimpan kesiapsiagaan, loyalitas, serta ketepatan yang menjadi kekuatan utama K9. Bersama para handler, K9 Yon Pomat Puspomat membentuk tim yang solid, siap menjalankan setiap misi demi menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan kehormatan institusi TNI Angkatan Darat. Di balik ketegasan seorang polisi militer Angkatan Darat, terdapat sebuah kekuatan yang bekerja dalam diam. Mereka tidak mengenal rasa takut, mereka tidak mengenal ngeluh, mereka tidak berbicara, namun insting dan kesetiaan yang mampu mengungkap ancaman yang tidak terlihat. Mereka adalah garda senyap penegak hukum militer. Mereka adalah satuan anjing pelacak K9 Yon Pomat Puspomat. Saya, Letda CPM Rizky, saat ini menjabat sebagai Komandan Peleton Khusus K9 Yon Pomat Puspomat.
Menjadi bagian dari satuan ini bukan hanya sebuah tugas, tetapi sebuah kehormatan. Di sini kami belajar bahwa kesetiaan, keberanian, dan pengabdian dapat hadir dalam wujud yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Dan Pomat Puspomat merupakan satuan pelaksana fungsi Polisi Militer Angkatan Darat yang memiliki tugas penyelidikan kriminal, pengamanan fisik terbatas, serta pemeliharaan tata tertib, hukum, dan disiplin militer. Untuk mendukung tugas, pada tahun 2007 dibentuklah Satuan Anjing Pelacak K9 dan Pomat Puspomat. Saat itu, markas Pomat masih berada di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Seiring berjalannya waktu dan perpindahan markas ke Jonggol, Jawa Barat, semangat pengabdian K9 tetap terjaga dan tetap berkembang dari tahun ke tahun. K9 menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung penegakan hukum militer. Setiap anjing pelacak memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang dilatih untuk pelacakan dan patroli, ada yang memiliki kemampuan penyerangan dan penangkapan, ada pula yang secara khusus dilatih untuk mendeteksi bahan peledak dan narkotika. Dengan ketajaman penciuman yang ribuan kali lebih dibanding manusia, mereka mampu menemukan ancaman yang tidak dapat dideteksi oleh mata. Mereka dilatih dengan disiplin tinggi dan bekerja secara profesional, cepat, serta presisi. Bagi kami, mereka bukan sekedar satwa peliharaan. Mereka adalah rekan seperjuangan dalam setiap operasi deteksi bahan peledak dan narkotika. K9 selalu menjadi unsur pertama yang melakukan penyisiran. Mereka memeriksa ruangan, kendaraan, dan barang bawaan sebelum personil lainnya masuk ke area pengamanan. Dalam operasi penegakan ketertiban dan disiplin, pengamanan markas maupun kegiatan kenegaraan, kehadiran K9 menjadi lapis pertahanan pertama dalam mendeteksi ancaman. Salah satu kemampuan terbaik K9 adalah melacak jejak manusia. Hanya dengan sampel bau dari pakaian ataupun barang yang pernah digunakan seseorang, mereka mampu mengikuti jejak hingga puluhan kilometer. Mereka dapat melewati hutan, perkampungan, hingga medan yang sulit dijangkau. Ketika jejak manusia mulai menghilang, insting K9 justru bekerja semakin tajam. Sejak dibentuk pada 2007, K9 Pomat Puspomat telah melaksanakan berbagai operasi penting dan strategis. Tahun 2007, pelaksanaan sterilisasi ancaman bom di Istana Merdeka, Jakarta. Tahun 2010, mendukung pengamanan kunjungan Presiden Amerika Barack Obama. Tahun 2021, melaksanakan latihan ancaman dan penanggulangan teror di Batu Raja, Sumatera Selatan. Tahun 2022, melaksanakan misi kemanusiaan pencarian korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Tahun 2024, melaksanakan pengamanan konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali. Tahun 2024 melaksanakan pengamanan konferensi tingkat tinggi Indonesia Afrika Forum di Bali. Dan pada tahun yang sama, pelaksanaan pengamanan VVIP pada pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8 di Jakarta. Setiap tugas menjadi bukti bahwa K9 selalu siap hadir dalam setiap panggilan pengabdian. Di Yon Pomat Puspomat terdapat sebuah filosofi yang selalu kami pegang teguh, one handler, one dog, one life. Satu handler, satu satwa, satu nyawa. Seorang handler tidak hanya bertugas melatih,
Ia menjadi sahabat, pelindung, dan keluarga bagi satuannya. Hubungan ini dibangun melalui kepercayaan dan kebersamaan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam operasi, keselamatan handler bergantung pada insting anjing pelacak, dan keselamatan anjing pelacak bergantung pada kepercayaan kepada handlernya. Mereka memang tidak memiliki pangkat di pundak. Mereka tidak pernah meminta penghargaan. Namun setiap prajurit polisi militer memahami satu hal. Ketika K9 turun dari kendaraan dan mulai mengendus tanah, itu bertanda bahwa situasi sedang serius. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah, mereka setia tanpa syarat, dan mereka mengabdi tanpa pernah berkhianat. K9 Yonpomat Puspomat adalah bukti nyata bahwa penegakan hukum militer tidak hanya dilakukan dengan pasal dan borgol, tetapi juga dengan kesetiaan, dengan insting, dengan keberanian, dan dengan pengabdian yang tidak pernah berkhianat. Kami adalah garda senyap penegak hukum Satuan Anjing Pelacak K9 Yonpomat Puspomat. Setia, sigap, profesional, mengabdi untuk negeri. Anuraga!